Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat meskipun di tengah pandemi COVID. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tips-tips berkaitan dengan sekolah yang berbasis online yang sering disebut dengan daring. Dengan berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih dan semua pengetahuan dapat diakses dengan berbagai macam cara. Yang pertama, kita bisa akses melalui media cetak seperti buku, koran, maupun media cetak lainnya. Yang kedua, kita bisa akses melalui media online seperti internet maupun di media sosial. Dan yang ketiga, kita bisa akses melalui orang terdekat kita yang menurut kita mereka mampu memberikan atau menjelaskan materi yang kita butuhkan. Dengan situasi COVID seperti ini, para peserta didik disarankan untuk belajar di rumah yang dikenal dengan istilah daring. Mungkin dengan sistem daring, banyak peserta didik yang mengalami kendala, terutama kendala yang berkaitan dengan jaringan bagi peserta didik yang tinggal jauh dari akses jaringan. Dan yang kedua, bagi peserta didik yang mengalami atau tidak memiliki paket data juga mengalami kendala dalam daring. Dan juga yang tidak memiliki HP otomatis tidak bisa diakses karena tidak memiliki HP. Yang berikutnya, memiliki HP tapi RAM-nya kecil sehingga tidak mampu memuat aplikasi untuk melakukan daring. Oke, tadi hanya sekilas penjelasan tentang persoalan atau permasalahan berkaitan dengan faktor-faktor kegagalan pembelajaran secara daring. Ada beberapa tips yang ingin saya sharingkan berkaitan dengan pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring, bahwa pembelajaran dilakukan di dalam jaringan atau pembelajaran online. Nah, di sini pembelajaran online ada beberapa cara yang harus kita lakukan, entah dari guru yang bersangkutan maupun dari peserta didik. Kemungkinan sistem ini harus ada kesepakatan bersama. Bisa menggunakan media sosial, entah Facebook, WhatsApp, maupun media sosial yang lainnya, atau menggunakan aplikasi Classroom maupun Google Zoom. Media-media ini yang saya sampaikan bahwa sangat berperan penting dalam sistem pembelajaran daring. Tips-tipsnya adalah yang pertama, siapkan perangkat yang dibutuhkan, misalnya laptop, smartphone, paket data, maupun saklar listrik untuk mengisi daya sehingga tidak kehabisan daya di tengah-tengah fokus dalam belajar. Yang kedua, carilah tempat yang nyaman. Kalau misalnya kita sistem daring yang menggunakan aplikasi Google Zoom atau Google Meet, mungkin kita harus mencari tempat yang sunyi, yang sepi, yang terhindar dari keramaian, sehingga kita lebih fokus, lebih konsentrasi untuk menerima pelajaran. Yang berikutnya, yang ketiga, komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Kita harus bisa menjaga komunikasi, misalnya mengatur waktu antara pengajar dengan peserta didik, terutama berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ikutin. Misalnya jam pertama mata pelajaran apa dan seterusnya. Harus tetap berkomunikasi dengan pengajar dan teman-teman belajar kita. Ini adalah tips yang sangat sederhana dan sangat mudah dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan pembelajaran daring. Yang terpenting dari itu semua adalah keinginan atau motivasi dari dalam diri dari setiap peserta didik dalam mengikuti sistem pembelajaran daring. Apapun halangannya, apapun rintangannya, tetap optimis, berjuang dan semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun dengan daring. Dan yang terpenting tetap menjaga kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Yang
ingin disampaikan oleh peserta didik yang sekarang lagi belajar di rumah? Dari saya untuk adik-adik, Ibu minta kalian untuk tetap semangat belajar dalam hal ini, karena dengan keadaan kita atau kondisi dunia kita saat ini sedang dengan pandemi, namun Ibu tetap memberikan adik-adik motivasi untuk tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang kita alami saat ini. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke.